warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fatan sudah memimpin doa teman-temannya. Tujuan kita berdoa itu adalah supaya pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, serta materi yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, siapa hari ini anak ibu yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, anak ibu hadir semua. Nah, sekarang sebelum kita menuju ke pembelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila untuk menanamkan sikap nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nah, sebelumnya anak-anak ibu berdiri dulu. Garuda Pancasila, aku dapat mendukungmu. Oke, silakan duduk anak-anak ibu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tema 2. Ada yang ingat tema 2 itu tentang apa? Iya, udara bersih bagi kesehatan. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3. Apa tema 3? Makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 5. 1. Nah, melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia dengan benar. Ada yang tahu apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dalam 2 langkah, yaitu dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh hewan pemakan tumbuhan diantaranya adalah sapi, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang lainnya. Dari beberapa contoh hewan pemakan tumbuhan, saya akan mengambil contoh sistem pencernaan pada sapi. Organ pencernaan pada sapi diantaranya adalah mulut, selanjutnya ada kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir ada anus. Nah, apa-apa saja bagian dari lambung sapi? Nah, sekarang ibu akan berikan anak-anak ibu lembar kerja. Petunjuk kerjanya ada 2. Yang pertama, anak-anak ibu perhatikan diagram sistem pencernaan hewan ruminansia sapi di bawah ini. Kemudian anak-anak ibu lengkapi diagram sistem pencernaan yang kosong. Ada bagian-bagian yang kosong? Ada? Nah, ini tugas anak-anak ibu untuk melengkapinya. Kemudian diisi bagaimana proses yang terjadi. Nah, ini dikerjakan bersama dengan teman kelompok. Nah, ada kesulitan.
Ada kesulitan bagaimana? Yang kelompok 4 bisa? Bisa ya, yuk diskusinya ya Haikal ya. Yuk kelompok 5 bisa? Ya. Ya. Terus aktif ya kelompoknya ya. Ya, kalian bekerja sama ya. Nah, yuk kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Perwakilan dari kelompok 4 ya. Akan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk didengar ya anak-anak. Saya akan mengenai hasil diskusi kami. Diagnosis pencernaan hewan ruminant, ruminansia sapi, rumput di bunga di mulut, esofagus, rumput rumen perut besar. Keempat, proses yang terjadi. Keempat, terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur. Menyelenggarakan lalu yang dilakukan oleh rumen pada saat sapi beristirahat, makanan sekali ke mulut dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jalan. Ya. Mulut retikulum masuk masuk perut bagian inilah yang sebenarnya disebut jangan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim yang dihasilkan oleh omasum. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok berapa? Iya, kelompok 5. Silakan Mas Anda perwakilan kelompoknya. Bagus sekali anak ibu ya. Sudah berani tampil percaya diri. Ayo. Saya mewakili kelompok 5. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Diagram sistem pencernaan hewan ruminansia sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian esofagus, kemudian rumen atau perut besar. Proses yang terjadi. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen ya. Mulut, kemudian retikulum, kemudian omasum, dan yang terakhir abomasum. Proses yang terjadi perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh abomasum. Iya, bagus, beri tepuk tangan. Jadi pertama sekali rumput dikunyah di mulut. Kemudian masuk ke esofagus. Nah, baru kemudian masuk ke mana? Setelah dari esofagus masuk ke masuk ke rumen atau perut besar. Disinilah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian kembali lagi ke mulut. Nah, ini yang dinamakan dia memamabia. 2 kali kan? Jadi dari pertama ke mulut, nah kembali lagi ke mulut, baru kemudian ke retikulum, kemudian masuk ke omasum, dan terakhir ke abomasum. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Apa yang sudah anak-anak ibu pahami dari pelajaran
pembelajaran hari ini. Apa-apa saja yang sudah dipahami? Iya, tentang iklan. Terus? Iya, tentang pencernaan pada hewan apa? Sapi. Bagaimana perasaannya selama pembelajaran? Senang, alhamdulillah senang ya. Nah, sekarang Ibu punya tugas soal latihan. Kalau tadi dikerjakan secara berkelompok, nah ini dikerjakan secara mandiri atau secara individu. Jadi tidak boleh mencontek. Ya. Ayo dikerjakan. Sudah semua ngumpul? Ya. Nah, sekarang untuk PR, anak ibu buka bukunya halaman 8. Nah, itu PR-nya nanti kerjakan di rumah ya. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, yang pertama apa kesimpulannya? Program pencernaan hewan sapi. Ya, terdiri dari apa saja tadi? Ya, kemudian apa lagi kesimpulan yang kita dapat? Apa itu? Apa? Ya, rumput, organ pencernaan tadi prosesnya yang kita presentasikan. Rumput dikunyah di mulut. Kemudian iya bagus, keesofagus. Kemudian kemana? Terus kembali lagi kemana? Kemudian kemana lagi? Ya, kemudian kemana? Omasum, baru kemudian ke abang. Ya, terus kesimpulan yang berikutnya apa? Tentang apa? Iklan. Ya, apa kata kunci iklan ada berapa? Ada 2 suku kata. Tadi anaknya ibu juga sudah menyajikan iklannya. Nah, sebelum kita pulang, kita menyanyikan lagu daerah. Semua biar rileks dari kita. Rileks ya. Tangan-tangannya tadi sudah menulis, kepalanya tadi sudah berpikir ya. Anak kambing saya, anak kambing saya, ada di pohon waru, mana di mana, anak kambing saya. Nah, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita membaca doa. Yo, siapa yang ingin doa? Pak Tania, baca doanya nak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fatan sudah memimpin doa kembali, memimpin doa pulang. Nah, anak-anakku sayang, maka berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Simpan alat-alat tulisnya, masukkan ke dalam tas. Nanti pulangnya hati-hati, jalannya di pinggir aja ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.